gunung-gunung semua telah mengajak untuk meletus. Artinya tur leluhur bahwasanya celah tanah Jawa terbelahnya itu setelah Gunung Slamet meletus. Tapi ulo salam yo atur bagyo wis Hong wilahing jati nuhuni ajat-ajati leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Saya akan menceritakan sawat ombal-ambil ya. Sawat ombal-ambil ya buah bibir masyarakat yang telah banyak diceritakan bahwa terbelahnya tanah Jawa itu setelah Gunung Slamet meletus. Nah, kali ini saya akan menceritakan siapa penghuni Gunung Slamet ya, siapa penghuni kegaiban Gunung Slamet. Mengapa perlu dicerita? Karena kita manusia itu hanya bisa mengamati. Namun sesungguhnya yang menggerakkan gunung-gunung itu adalah kegaiban. Sekali lagi, yang menggerakkan gunung-gunung itu adalah kegaiban, unsur gaib. Jadi manusia itu perlu memahami bahwasanya ada api di dalam api, artinya inti api. Ada hidup di dalam hidup, intinya inti hidup. Ada gunung di dalam gunung, taruhlah yaitu inti gunung. Inti hidup ya, inti gunung, inti api ini mesti kita pahami dan kita yakini semestinya bagi yang yakin. Lah, manakala yang tidak yang yakin ya tidak masalah lah. Saya akan menceritakan sepemahaman saya dulu waktu saya di Gunung Selok pernah ditemui antara tidur dan tidak oleh tapi uluk salam mulia adalah kegaiban Gunung Slamet, yaitu Kiai Rama Slamet, bukan Rama Kiai. Kalau umumnya manusia mengatakan ini kan Romo Kiai, umpamanya almarhum Romo Kiai Mustoli Badawi, Romo Kiai Ridwan, umpamanya seperti itulah. Ini kebalikannya, Kiai Rama Slamet. Lah, ini penghuni kegaiban Gunung Slamet, yang menguasai Gunung Slamet itu adalah Rama Slamet. Lah, ini pernah menemui saya, tidak usah dipercaya. Kalau saya di Gunung Selok dan saya pernah memetri itu ya sajen lah. Sajen itu adalah sastro jendro kalau menurut saya. Namun kalau diartikan sajen itu adalah si jin ya monggo saja. Saya hanya menceritakan apakah Gunung Slamet dalam kali ini akan membelah tanah Jawa, karena merupakan sawat ombal-ambil tutur leluhur bahwasanya kelak tanah Jawa terbelahnya itu setelah Gunung Slamet meletus membelah tanah Jawa. Antara Sungai Serayu itu nanti sebagai alirannya, dan di Pemalang itu ada Sungai Comal kalau nggak keliru lah. Ini diurut-urutkan seperti itu. Kalau menurut saya dulu saya pernah membuat konten di channel Tali Agung ya, yang saya perkirakan itu pada akhir tahun 2022, nyatanya belum. Kemungkinan besar kali ini Gunung Slamet itu belum akan mencapai kepada titik nadir ya. Titik nadirnya itu membelah tanah Jawa. Lah, menurut saya adalah belum, karena saya pernah disampaikan bahwasanya nanti Kiai Rama Slamet ini akan menghormati bahwasanya gunung-gunung semua telah mengajak untuk meletus. Artinya Gunung Slamet ini adalah pengayom, atau dengan kata kasarnya Kaki Semar Bodronoyo atau Sang Pamong Nusantara ini adalah berinduk ya. Berinduk artinya berinduk itu ya kala ada kalanya menempat di Gunung Slamet. Sang Pamong Nusantara ini adalah menentukan atau memerintahkan kepada Kiai Rama Slamet. Nah, saya akan menyampaikan kali ini tidak muluk-muluk bahwasanya kalau nanti manakala terjadi erupsi ya kurang lebihnya ketinggiannya itu antara 1 meter hingga maksimal 1,5 meter semburan ke atas ya, maksimalnya lagi 2 meter lah. Namun kali ini saya juga mengajak waspada yang bahwasanya kelihatannya erupsi akan terjadi pada Gunung Slamet, namun belum sampai tahap yang membelah tanah Jawa. Nah, membelahnya tanah Jawa ini adalah nanti seiring dengan babare surasaning sastro jendro hayuningrat pangruating diula. Saya akan berulang kali menyampaikan bahwasanya topik
Pangruating diu ini adalah sangat penting dan sangat perlu diketahui oleh para satria atau jagone tanah Jawa. Artinya orang-orang yang akan dipakai raganya oleh leluhur yang ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Esa ini semestinya memahami persis babare Sastro Jendro Hayuningrat Pangruating diu yang nantinya akan mengubah keadaan dari keadaan kedoliman kalau kata Pak Kiai atau keangkara murkaan berubah menjadi kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan inilah yang dinanti-nanti oleh setiap masyarakat. Lah, kalaupun saya akan mengatakan bahwasanya sekarang legenda Gunung Slamet itu teralihkan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim apa siapa itu, lah legenda yang seperti ini menurut saya, dalam catatan menurut saya ya, yang namanya historis kan semaunya dalam menulis, namun saya meyakini Kiai Rama Slamet inilah sebagai penghuni daripada Gunung Slamet. Lah, dalam kali ini saya menyampaikan bahwasanya kegaiban Nusantara ya, termasuk membawahi gunung-gunung di bumi Nusantara ini, niscaya belum tahapnya Gunung Slamet ini akan membelah tanah Jawa. Lah, membelahnya tanah Jawa ini nanti seiring dengan babare Sastro Jendro Hayuningrat Pangruating diu. Untuk itu tidak perlu, menurut saya adalah tidak perlu bertakut-takut amat ya. Taruhlah BMKG juga menurut saya pengamatan itu wajib, namun masih serasa biasa saja lah. Kalau di luar dugaan kok tahu-tahu itu meletus ya, ini berarti kan merupakan di luar dugaan. Namun warning daripada kegaiban ini, nanti Gunung Slamet akan menghormati gunung-gunung yang lain seperti Gunung Semeru, seperti pula Gunung Merapi dan sebagainya. Karena menurut saya kegaiban yang lain ini, manakala Gunung Slamet belum mengkomando ya, artinya kedekatan Kiai Rama Slamet dengan Sang Pawang Nusantara ini lebih dekat karena simetris antara Gunung Slamet lalu Gunung Srandil, dan sedangkan pintu gerbang, saya pernah membuat konten pula bahwasanya pintu gerbang kegaiban Kanjeng Ibu Ratu Kidul itu ada 3. Kalau di Jawa Tengah, khususnya Cilacap, karena Cilacap itu kedunungan Kembang Wijaya Kusuma, spesifik atau pintu khususnya ada yang dibuka di Gunung Srandil, dan lalu ada yang dibuka di Pelabuhan Ratu, dan lalu ada pula yang dibuka di Jember gitu. Pintu yang terotomatis untuk pertemuan setiap tahunnya dalam bulan Sura ini, kalau dulu Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Keraton Solo Hadiningrat ini tentunya ada di Parangtritis. Artinya 3 pintu pokok itu, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat ini adalah masing-masing. Lah, saya menyampaikan di sini belum ada tanda-tanda bahwasanya Kiai Rama Slamet ini akan meletuskan Gunung Slamet. Jadi saya memberikan warning ya, artinya warning, waspada itu perlu, namun ketakutan yang berlebihan menurut saya Gunung Slamet tetap masih belum membelah tanah Jawa. Saya rasa demikian. Terima kasih.